Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Ya, jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat bagi orang-orang yang mempercayai, dan mereka yang tidak percaya akan dihukum. Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Yesus, firman Allah berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, dikatakan sana, begitu besar kasih, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada dia, kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, mantap. Jadi pilihan ada di tangan Anda, tapi saya berkata biar kita memilih keselamatan dari Tuhan itu. Puji nama Tuhan. Dan saya mengucapkan selamat pagi bagi kita semuanya. Sebelum kita beraktivitas, mari kita mendengarkan firman Allah. Doa dan harapan saya, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan Tuhan, kekuatan iman, dan kekuatan doa senantiasa menyertai kehidupan kita. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih, biarkan firman-Mu senantiasa ada dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Sehingga kami penurut firman-Mu yang kami lakukan dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan membaca di dalam 1 Yohanes 3 ayat 22 dan 23. Demikian bunyi 20 sampai 24. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menurut segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menurut segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah diam dalam dia. Demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Puji nama Tuhan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa tema kita adalah menuruti perintah Tuhan. Dan Alkitab mengatakan sebagaimana yang kita baca, bagaimana caranya kita menuruti perintah Tuhan. Dikatakan oleh Alkitab, dan inilah perintah itu supaya kita percaya, ya. Jadi yang pertama itu supaya kita percaya kepada Tuhan. Dan karena apa? Ketika kita percaya kepada Tuhan, kepada Yesus, kepada Bapa, kepada Anak, kepada Roh Kudus, maka kita akan mendapat perlindungan yang sejati, mendapat pertolongan yang sejati. Yang kedua, kata firman Allah adalah bahwa supaya kita saling mengasihi. Jadi orang yang menuruti firman Allah itu, orang yang mengasihi Tuhan itu, orang yang taat kepada Tuhan itu adalah orang yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Jadi tidak ada musuh. Satu musuh sudah terlalu banyak, ya. Ya, bagi orang percaya satu musuh itu sudah terlalu banyak. Tetapi bagi banyak orang, banyak musuh tidak ada masalah. Dan ada orang-orang yang sengaja mencari permusuhan, ada orang-orang yang sengaja mencari celah-celah bagaimana berbuat keributan, bagaimana berbuat keonaran. Dia merasa bangga dan dia merasa hebat dan merasa jago kalau dia bisa membuat keonaran dan bisa membuat orang-orang sepertinya bermohon. Tetapi kita diajar untuk mengasihi. Bahkan orang yang menganiaya kita, kita doakan. Bahkan disuruh beri makan lagi mereka. Jangan mengalahkan kekalahan, jangan dikalahkan kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kita menuruti firman Allah karena kita mengasihi. Yang ketiga dikatakan ayat 24, ia diam dalam Allah dan Allah di dalam dia. Haleluya. Jadi saya kadang-kala berpikir begini, bahwa ada orang yang kebiasaannya hidup dalam dosa. Baru dia pulang ibadah, sudah dosa yang dilakukan. Minuman keras. Lalu, padahal baru pulang ibadah itu. Apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan,
ketika dia datang beribadah kepada Tuhan, apakah supaya dia dilihat orang supaya baik, atau supaya dia menyenangkan hati Tuhan? Kalau diambil untuk dia dikatakan supaya baik, ya seperti itulah. Tapi kalau orang datang beribadah kepada Tuhan karena mengasihi Tuhan, karena sayang kepada Tuhan, karena mau menuruti perintah Allah, ia akan melakukan apa yang baik, yang diperkenankan oleh Allah. Dan orang ada di dalam Tuhan, di dalam kita, kita dalam Tuhan. Kok sampai hatinya melakukan apa yang jahat, apa yang tidak menyenangkan Allah? Itu mungkin belum berapa. Ada yang habis beribadah cari wanita. Aduh, susah dah. Mengedarkan narkoba. Melakukan apa yang jahat, yang tidak menyenangkan hati Allah. Sementara Tuhan mau kita menuruti perintahnya. Karena Tuhan sayang kepada kita. Karena Tuhan mau kita terselamatkan. Kita mau berada dalam anugerah Tuhan. Dan itu sebabnya dia mau tinggal di dalam kita. Kita di dalam Allah. Supaya Allah yang kalau saya katakan, seringkali saya katakan dalam Tuhan intervensi saya, dan dalam sebentuk sekecil apapun, dan engkau menjadi raja dalam hati, dalam pikiranku, dalam hidupku, dalam tubuhku, dalam semua aspek kehidupanku. Kenapa? Bagi dia tidak ada yang tersembunyi, bagi dia kita tidak bisa bersandiwara. Semua terbuka dan telanjang. Tapi ada orang-orang yang seolah-olah tidak mau tahu bahwa Tuhan itu bersama dengan dia. Bahkan firman Allah katakan, aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Tapi ada orang-orang merasa tidak pernah disertai oleh Tuhan. Dan itu sebabnya sesuka-sukanya melakukan dosa. Tapi saya mau katakan kepadamu, kalau engkau melakukan itu, terus-menerus mendukakan hati Tuhan, hati Roh Kudus, Tuhan akan melakukan sesuatu bagimu. Dan yang terakhir adalah, sebagaimana bacaan kita adalah, orang yang menuruti perintah Allah itu, Roh Kudus diam dalam dia. Anda tahu Roh Kudus itu sangat luar biasa, dan dia memberikan kemampuan bagi kita untuk mengusir setan-setan, menyakkan segala sakit penyakit. Dan karena Roh Kudus, karena Yesus ada dalam hidup kita, setan tidak berani mencama kita. Tetapi karena kita hanya berbuat berpura-pura dalam hidup ini, dalam percaya kepada Yesus, pada akhirnya kita tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Penurutan kita kepada Tuhan bukan penurutan yang tulus, yang murni. Penurutan kita kepada Tuhan supaya dilihat orang bahwa Anda beragama. Dan itu tidak akan membawa manfaat apa-apa dan tidak membawa perubahan apa-apa pada hidupmu. Tapi kalau engkau jadikan dia menjadi Tuhan dalam hidupmu, engkau menuruti perintahnya, betul-betul menuruti perintahnya, kau akan menjadi ciptaan baru. Kau akan berguna di hadapan Allah, dan engkau akan dapat mempermuliakan dia sepanjang umur hidupmu. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang menuruti Tuhan, bukan orang-orang yang membangkang Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat segala kasih dan kemurahan-Mu, dan biarkan kami adalah orang-orang yang menuruti Tuhan. Dan kalau engkau sedang mengalami sakit, apapun sakit penyakitmu, saya mau katakan dalam nama Yesus, Tuhan siap menyembuhkan engkau. Asal engkau percaya, 2-3 orang sepakat meminta kepada Tuhan, Tuhan menyembuhkan. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Bahkan dikatakan firman Allah, diampuninya mereka, disembuhkan mereka dari segala sakit penyakitnya. Jadi saya mau katakan segala sakit penyakit apapun yang engkau derita, kalau engkau percaya, pagi ini Tuhan akan mengadakan lawatan bagimu dan menyembuhkan engkau sempurna. Mari kita berdoa. Kalau engkau orangnya, taruh tanganmu yang satu ke tangan kiri di tempat yang sakit, tangan kanan mengarah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana perintah-Mu Tuhan, kami hanya melakukan bagian kami. Segala sakit penyakit yang mereka derita dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan keluar, hancurkan dengan kuasa-Mu. Roh Kudus menolong mereka, supaya mereka percaya kepada kuasa-Mu, percaya kepada Yesus Kristus.
oleh bilur-bilur daripada Tuhan. Mereka sembuh oleh kuasa-Mu, mereka sembuh dalam nama Tuhan. Terima kesembuhan dari Tuhan, terima kesembuhan dari Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih bagi Anda yang mungkin mengalami pergumulan hidup. Angkat tangan kedua belah tanganmu, kita menyerahkan diri kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mengundang kita. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih sudah beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Katakan segala beban beratmu, dosakah itu, beban beban apapun yang kau sedang pikul hari-hari ini. Saya mau katakan Tuhan siap menolong engkau. Tuhan siap memberikan kelegaan bagimu. Baca itu Mazmur 91, bagaimana Tuhan mau menolong, bagaimana Tuhan mau mengatakan, yang penting kau mengasihi Tuhan, yang penting kau mengenal namanya, kemampuannya, maka Tuhan akan melakukan hal-hal besar bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus, segala perkara-perkara yang mereka tanggung Bapa di surga, beban-beban yang mereka miliki dalam nama Yesus, engkau angkat itu, engkau buang itu beban-beban mereka, dan engkau berikan kelegaan kepada mereka dalam nama Yesus. Dan terima kesembuhan Tuhan, terima pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Selamat pagi, selamat kita beribadah, selamat kita beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan. Mantap, mantap, mantap.